Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zukatal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita semua. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita semua di Masjid Al-Hidayah dalam satu nuansa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam satu kesempatan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, wabil khusus pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya, diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah kita semuanya Allah jadikan bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman
dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa jitinabun nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah perjalanan mengendarai untanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadang oleh seorang badui. Sang badui menghadang unta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil kendali unta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan mengantarkan diriku kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diriku dari nerakanya Allah Azza wa Jalla." Sang badui hadirin minta petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal tentang ibadah, perihal tentang amalan yang akan mengantarkan dirinya kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya kepada nerakanya Allah Azza wa Jalla. Tegas kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tawsilar rahim." Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makna hadis ini? "An ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an." Kalau kamu mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dirimu dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. An ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga, ibadah kepada Allah dan jangan musyrik, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin selamat hidup kita di alam dunia sampai selamat pula di hidup kita di alam akhirat, masuk ke dalam surganya Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hadirin, jangan malas. Wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala. Kebanyakan manusia itu ngebangkang, kebanyakan manusia itu ngebantah ketika diperintahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menduakan Allah. Kadang kita mengaku beriman kepada Allah, cinta, mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kontak di lapangan masih saja sempat menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hilang motor, datang ke dukun. Mana ibadahnya? Ketika dikatakan dalam lafaz kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan.
ibadah memang kepada Allah. Nyatanya masih saja ada orang yang sempat minta tolong selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, maka dirikanlah salat. Karena salat adalah satu ibadah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali ingatkan kepada kita ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh risalah mereka para nabi sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat pamungkas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenalkan dirinya, innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan untuk kita semuanya, innani anallah, sesungguhnya ini aku adalah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Allah bersumpah demi ayatnya, Allah Tuhan kita, Rabbuna Allah, Allah Tuhan kami, jangan menduakan Allah. Lantas kalimat perintah ibadahnya apa? Fa'budni, maka ibadahlah kalian kepadaku. Dalam kalimat apa Allah perintahkan ibadah itu? Wa aqimis salata li zikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Berapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah cinta kepada nabinya, dia ibadah salat tapi sebatas mengugurkan ibadah salatnya saja. Enggak ada maknanya hadirin, enggak ada ilmunya. Allah kepingin yang namanya ibadah itu semua kita kepingin diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat ibadah diterima, syarat salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua. Yang pertama ikhlas kita mengerjakannya. Yang kedua harus ada ilmunya. Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimus shalah. Kalau kamu mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Dirikan salat. Karena dua ibadah ini akan mengantarkan kita kepada surganya Allah, menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau masuk surganya Allah, dijauhkan dirimu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa tu'tiyaz zakat, keluarkan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, hendaklah harta yang kalian miliki sebahagiannya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnahum yunfikun, wa anfiqu fi sabilillah. Harta yang kita dapat hakikatnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama kita dalam satu sikap peduli di antara sesama, maka dari sebahagian harta kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan zakatnya. Berapa banyak kehidupan orang-orang muslim dalam rumah tangganya hancur karena perekonomian. Kenapa? Karena gaji yang mereka dapat, pendapatan yang mereka terima tiap bulannya, lupa dia bayarin zakatnya. Dia pakai buat kebutuhan dunianya, dia pakai buat keinginan dunianya, lupa sama kebutuhan akhiratnya. Hancur rumah tangga karena faktor ekonomi, dia lupa membayar zakat. Allah banyak janji dalam ayat lainnya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Allahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti kita menanam satu butir benih, tumbuh menjadi 7, lantas kemudian dari tiap 7, tiap tangga itu dihadirkan oleh Allah 10, lantas kemudian 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan pahalanya bagi mereka orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim.
Allah maha luas pengetahuannya. Seberapa banyak harta yang kita dapatkan, keluarkan infaknya. Seberapa banyak harta yang kita terima, jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan zakatnya. Kalau kita pengen masuk surga, waktu dia zakat, maka infakkan, zakatkan harta yang kita dapatkan. Yang keempat hadirin, jikalau kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, keluar bahkan dijauhkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, wa tasilar rasim, jalin erat hubungan silaturahim. Banyak di antara kita mengaku muslim, masih saja gontok-gontokan sama tetangga, marah-marahan sama tetangga. Nanti manusia yang macam ini akan mempertanggungjawabkan keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita untuk jalin hubungan silaturahim. Wa tasilur rahim, jalin erat hubungan silaturahim. Allah ingatkan kepada kita, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al adzab. Maka hubungkan, jalin silaturahim di antara kalian. Hubungkan jalinan erat hubungan silaturahim, sambung hubungan silaturahim di antara kalian. Kenapa? Karena dua hal yang utama dalam ayat ini. Allah memberikan ayat ini kepada kita sebagai rekomendasi, sebagai catatan ingatan buat kita. Apa kata Allah? Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum. Orang yang selalu menjalin hubungan erat silaturahim karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan hisab nanti. Karena setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap apa yang menjadi hal yang kita lakukan terhadap sesama saudara kita, sesama muslim, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna su'al hisab. Dan nanti orang-orang yang memecah hubungan silaturahim akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala su'al hisab. Hisab yang buruk. Kalau kita punya masalah dengan saudara kita, kalau kita punya masalah dengan tetangga kita, nanti yaumil akhir, ketika digelar yaumil hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang kita perbuat, kesalahan yang kita perbuat terhadap sesama saudara kita muslim, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang ada di badan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu bahkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang mata ini cemberut melihat saudara kita kaya lebih dari kita. Hati kita bergumam, syirik, dengki, bahkan sombong kita dengan keadaan kita yang jauh lebih baik. Di sana pemicu daripada keretakan dalam hubungan silaturahim. Wa yakhafuna su'al hisab, akan diperlihatkan oleh Allah hisab yang teramat sangat buruk. Kalau kita punya masalah dengan tetangga kita, kalau kita punya masalah dengan saudara sesama muslim, maka kesalahan kita akan dilimpahkan kepada saudara kita. Amal kebaikan kita akan dikasih untuk mereka. Rugi kita, Pak. Mudah-mudahan dengan 4 amalan ini yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah, menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, menjadi sebuah pembelajaran buat kita hari ini, menjadi sebuah catatan penting kita untuk hari ini. Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Wa tuqimus shalah, tetap dirikan salat apapun keadaannya. Wa tu'tiyaz zakah, bayarkan zakat. Wa tasilar rahim, jalin hubungan erat silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni salah dan dosa kita. Terus Allah bimbing kita dengan hidayahnya. Terus Allah bimbing kita dengan petunjuknya hingga selamat dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas wa ya ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qadiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.